Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan saat ini Om Bob masih berada di Kabupaten Kebumen. Dan tepat Om Bob saat ini ada di Desa Kalijereg. Di sini Om Bob akan menelusur sebuah trah yang luar biasa sumbangsinya terhadap sejarah Kabupaten Kebumen atau Panjer. Disinilah dimakamkan ada komplek pemakaman Adipati Panjer yang nanti akan merintis menjadi trah besar, yaitu trah Kolopaking. Inilah di komplek pemakaman ini. Assalamualaikum ya ahli diyar. Dimakamkan Tumenggung Kolopaking 1 sampai 4. Dan trah Kolopaking ini merupakan penerus daripada Tumenggung Panjer pertama, yaitu Bagus Bodronolo atau Tumenggung Bodronolo, putra dari Bagus Maduseno, trah dari Mangir dan Mataram. Dan disinilah di paling tinggi ini terdapat makam Tumenggung Kolopaking 1 sampai 4 dengan semua kerabat keturunannya. Dan nanti Om Bob akan berbincang-bincang terkait dengan sejarah singkat daripada trah Kolopaking. Disinilah, ini mungkin adalah keturunan daripada Tumenggung Kolopaking. Di dalam inilah terdapat makam Kolopaking, Tumenggung Kolopaking 1 sampai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam beliau Tumenggung Kolopaking 1, Kolopaking 2, 3 dan 4. Kolopaking 1 ini beliau adalah Tumenggung Panjer ketiga, yaitu Kertowongso. Ini kemudian putra beliau itu Ki Ageng Kolopaking 2. Ini oke. Ini berarti beliau adalah Ki Ageng Kolopaking 2. Mandingan. Kemudian yang ketiga dia adalah Sulaiman. Yang ketiga itu adalah Ki Ageng Sulaiman. Baiklah, Om Bob akan bertutur satu persatu secara singkat. Dan alhamdulillah Om Bob didampingi oleh Bapak Kades Kalijereg, yang sekaligus keluarga besar beliau adalah keluarga yang merekso makam Kolopaking. Sugeng siang Pak Kades, alhamdulillah matur suwun nggih. Nanti Om Bob akan bertutur bersama beliau Pak Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam utut dan salam ngopi. Namun ini sekali lagi Om Bob tidak ngopi karena di bulan puasa. Dan alhamdulillah saat ini Om Bob duduk bersama Pak Sugiarto. Ya. Sugeng siang Pak Sugiarto. Beliau ini adalah yang rekso makam di belakang, di samping Om Bob. Beliau juga sekaligus sebagai Kades Muda Kades Kalijereg, Kecamatan Kebumen. Ya, Om Bob memang sengaja berada di inilah, di komplek makam seorang tokoh, beberapa tokoh yang memiliki sejarah penting dalam sejarah perjalanan Kabupaten Kebumen atau dulu dikenal dengan kawasan atau wewengkon yang disebut dengan Panjer. Dan kawan-kawan sekalian, mungkin kawan-kawan yang belum pernah mendengar nama Kolopaking, mengira mungkin Kolopaking itu sebuah marga dari luar Jawa.
Namun sebenarnya ini Om Bob duduk bersama Pak Giarto itu di makam Tumenggung Kolopaking 1, Kolopaking 2, Kolopaking 3, dan Kolopaking 4. Beliau adalah sederetan Tumenggung-Temenggung Panjer atau Kebumen di eranya. Oke. Dan ini Om Bob akan ditemani oleh Pak Ki yang akan menguatkan karena beliau juga yang rekso dan beliau tahu persis tentang sejarah Kolopaking ini. Nanti Om Bob akan menceritakan secara singkat. Nggih, leres nggih Pak Ki nggih. Bahwa Kolopaking menika memang adipati Panjer dari duluan sini. Dan sampai saat ini banyak yang masih keturunan beliau Tumenggung Kolopaking itu kan menyebar saat ini banyak sekali. Dan terah Kolopaking merupakan terah yang diperhitungkan di kawasan Kebumen juga banyak orang-orang terkenal juga dari terah Kolopaking. Leres nggih? Keluarganya tasih sering nonton pergi Pak Ki? Ya 1-2 masih ziarah. Ya kayak kemarin mau Ramadan masih dari Jakarta. Nyadran nggih. Iki mau leres niku Ageng Kolopaking setunggal. Kolopaking setunggal, Kolopaking 2, Kolopaking 3, Kolopaking 4. Sementara ada juga terah Kolopaking 5 dan 6 itu ada di Banjarnegara. Dan ceritanya panjang. Baik, nanti saya akan bertutur Pak Ki, dan Pak Ki nanti kalau saya salah dibetulkan Pak Ki. Ya. Dan ini agar masyarakat biar tahu tentang sejarah daripada terah Kolopaking yang merupakan terah tidak bisa lepas dari terah Mataram, karena terah Kolopaking ini mohon perpaduan antara terah Selo Mataram dengan terah Mangir Wonoboyo. Baiklah kawan-kawan sekalian, setelah Om Bob menelusuri yang buyut beliau, ini beliau adalah cicit Kolopaking 1, nama lengkapnya. Om Bob akan bahas Kolopaking 1 nanti dan berikutnya mengikuti asal muasal Kolopaking. Kolopaking 1 itu beliau bernama asli adalah Tumenggung Kertowongso. Tumenggung Kertowongso ini merupakan putra dari Ki Curigo. Ki Curigo merupakan putra dari Tumenggung Hastosutro. Tumenggung Hastosutro, kemarin Om Bob sampaikan, merupakan putra kedua dari Tumenggung atau Bagus Bodronolo. Dan Bagus Bodronolo merupakan putra dari Bagus Maduseno. Sementara Bagus Maduseno merupakan putra dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 4. Dengan Ibu Roro Pembayun. Jadi, terah Kolopaking, sebelum nanti Om teruskan, merupakan perpaduan dari 2 terah agung, Pak. Yaitu terah dari Panembahan Senopati dan terah Ki Ageng Mangir. Ya, dari Panembahan Senopati karena apa? Karena Pambayun, Roro Pembayun adalah putri dari Panembahan Senopati dengan ibunya Yadisoro. Dan Mangir Wonoboyo III merupakan terah dari keturunan Ki Ageng Mangir yang sangat melegenda. Dua-dua terah agung, sama-sama terah kuat di tanah Jawa ini. Kenapa sampai di sini? Om Bob pernah bahas karena kelahiran tragedi Mangir membawa Maduseno dibesarkan di tanah Panjer ini. Nah, singkatnya, Om Bob tidak akan bahas tentang Bodronolo maupun Hastosutro. Hastosutro ini sudah pernah Om Bob bahas di konten sebelumnya, yaitu di Bagus Bodronolo. Singkatnya, ketika tahun kisaran 1670-an, ini Panjer ini dipimpin oleh Adipati Panjer ketiga, yaitu Tumenggung Kertowongso. Kertowongso adalah tadi itu cucu daripada Hastosutro. Ini tahun 1600, ketika tahun 1677 di Panjer ini kedatangan rombongan pengungsi dari Mataram. Tahun 77 itu Amangkurat Agung singgah di Panjer karena diusir oleh Trunojoyo dan Panembahan Romo Kajoran. Pleret tahun 1677 jatuh, digempur oleh pemberontak Trunojoyo.
dalam pelarian Amangkurat Agung menuju ke barat, ke Banyumas nanti. Banyumas. Beliau dalam keadaan sakit-sakitan memang, sudah sakit-sakitan, nanti beliau meninggal di Aji Barang dan dimakamkan di Tegal Arum. Tegal. Beliau singgah mampir ke Tumenggung Kertowongso, Adipati Panjer. Dijamu, beliau sakit, dan ini beliau tuh diobati, ada minta air kelapa muda untuk meringankan sakitnya. Suatu itu di dalam beberapa sumber narasi sejarah di blog-blog resmi, termasuk di pemerintah Kabupaten Kebumen, dan juga di dalam Babat Kebumen, Babat Panjer, wonten Pak. Yeah. Pak Ki pernah membaca dalam Babat Kebumen, dan wonten catatanipun nanti wonten mriki. Nggih. Wonten sejarah kalau Pak Ki nggih, kasih nyimpen nggih Pak Kades nggih. Beliau hujan deras malam hari, Tumenggung Kertowongso ini mengambil kelapa muda, tapi dalam keadaan gelap dia mengambil, entah sengaja maupun sengaja karena kewaskitaan beliau. Beliau mengambil Amangkurat Agung diberi air kelapa tua yang sudah kering. Kalau Jawa itu kering itu aking. Nah, kemudian diberikan kepada Amangkurat. Amangkurat udah singkatnya diminum mawon, sinuwun nika wonten khasiatipun air ini. Diminum aja yang mulia. Air ini khasiatnya lebih daripada kelapa muda. Setelah minum air kelapa yang kering, sembuh. Agak membaik beliau. Lah agak kaget Amangkurat keempat. Luar biasa. Tumenggung, panjenengan jenengan bisa menyembuhkan saya. Saat itulah Amangkurat Agung menjuluki Kertowongso dengan julukan Tumenggung Klopo Aking. Klopo Aking itu adalah klopo kering. Lambat laun menjadi Kolopaking. Inilah singkat sejarah Kolopaking, dan sejak itulah Kolopaking dipakai menjadi gelar untuk Tumenggung penguasa wilayah Panjer. Dan nanti Kertowongso ini setelah beliau Kolopaking I, Kertowongso ini lengser digantikan dengan putranya yaitu Ki Mandingan. Ki Mandingan ini bergelar Kolopaking II. Beliau ini menjabat di era nanti, Kolopaking Mandingan ini menjabat di era Amangkurat keempat. Amangkurat keempat sampai nanti geger pecinan di Kartosuro sampai sampai Pakubono II. Kalau beliau ini Kolopaking I menjabat di era Amangkurat Agung sampai Amangkurat II. Amangkurat II kemudian digantikan dengan Amangkurat ketiga sebentar, kemudian Pakubono pertama. Ini Amangkurat Ki Mandingan ini menjabat di Pakubono pertama sampai nanti Amangkurat keempat. Kemudian pengganti beliau Kolopaking ketiga yaitu Kanjeng Ratu Tumenggung Soleman. Nah, Soleman ini nanti salah satu ini menjadi pemimpin laskar Panjer yang dibentuk oleh ayahnya yaitu Ki Mandingan ini, mengirim pasukan ke Kartosuro untuk bergabung dengan Laskar Mataram Kartosuro bergabung dengan pemberontak Cina melawan Kompeni. Ya. Dan salah satu laskar itu nanti ada dari Laskar Tionghoa Kebumen yang merupakan pelarian daripada laskar-laskar Tionghoa dari Batavia ke sini. Salah satunya ada pendekar putri Raden Ayu Tan Pek Nio. Insya Allah nanti Om Bob akan ke makam beliau. Raden Ayu Tan Pek Nio ini ceritanya seperti sejarah legenda Wulan dari Tiongkok itu. Dia bertempur menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang wanita. Tan Pek Nio ini kemudian bergabung dengan laskarnya Raden Soleman atau Tumenggung Soleman. Ini setelah perang selesai, perang geger pecinan perang suksesi Jawa ketika
kedua selesai ini, ketiga selesai, Tanpenio Raden Ayu Tanpenio dinikah Ya, oleh Tumenggung Soleman yang nanti bergelar Kolopaking ketiga. Terus Kolopaking ketiga ini kalau nggak salah istri kedua nggih. Ya, Selir. Makanya tidak heran kawan-kawan sekalian di Kebumen ini banyak sekali keturunan Cina, keturunan Tionghoa yang menggunakan gelar Kolopaking, dan di dalam darah beliau mengalir Trah Agung Kolopaking. Ini Tanpenio yang melahirkan di sini. Jadi seperti nama-nama Kolopaking, tokoh-tokoh terkenal ada bintang film seperti garwanipun M.H. Najib, juga Novia Kolopaking, namanya pun Kolopaking, ya. Juwono Kolopaking, lajeng yang sangat terkenal. Itu Sumitro Kolopaking, Bupati Banjarnegara. Memang Banjarnegara juga keturunan Kolopaking karena Gileres ya, Kolopaking 5 sampai 6 itu Banjar. Tahun 1830 lari ke Banjar, jadi penguasa Banjar. Karena ada pergeseran politik kekuasaan, Gileres diganti dengan Trah Arumbinang. Nanti Arumbinang akan bahas di tempat lain aja. Tentang Arumbinang karena saat ini nanti karena apa? Kawan-kawan sekalian, di Banjar ini terjadi hegemoni kekuasaan dari Trah Kolopaking nanti berpindah menjadi ke Trahnya Arumbinang. Arumbinang ini Trah dari keturunan dari panjenenganipun Eyang Bumidirjo. Bumidirjo. Kalau ini beliau dari Bodronolo. Ini terjadi tahun 1831 pasca selesainya Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 terjadi pergeseran, dan saat itulah nama Banjar hapus, tidak digunakan lagi tapi dirubah menjadi Kebumen. Kabumian. Dan gelar bupatinya, adipatinya tidak Kolopaking lagi tapi Arumbinang. Ya. Ada dalam catatan di prasasti nama-nama bupati Kolopaking. Menarik sekali peristiwa di balik itu, peristiwa politis di balik itu sebetulnya. Antara Arumbinang, namun Umpop tidak akan membahas ini, nanti malah debatable nanti. Tapi itulah kenyataannya, ada pergeseran gelar. Dan berhentilah Trah Kolopaking di Banjar ini menjadi Trah Arumbinang. Itu. Ya. Nanti Arumbinang akan Umpop bahas di lain tempat. Dan inilah kawan-kawan sekalian Pak, terus masyarakat biar tahu tentang sejarah, bahwa sejarah itu dengan belajar sejarah kita menjadi orang yang bijaksana. Ya. Terus ini perlu uri-uri, beliau adalah leluhur Banjar, leluhur tanah Jawa. Dari keturunan orang agung Jawa, Traing Kusumo Rembesing Madu, Wijining Porotopo, dari Trah Mataram Panembahan Senopati lewat garis ibu yaitu Roro Pembayun, dan kemudian dari garis bapak yaitu Mangir Wonoboyo III yang melahirkan Maduseno sampai menurunkan nanti Bodronolo sampai ke Trah Kolopaking. Inilah Trah Kolopaking, dan ini cukup dirawat dengan baik. Dan ini tiap tahun Jabat Teras dan Bupati Kebumen pasti ziarah ke sini tiap tanggal 21 Agustus ya Pak. Kades ulang tahun Kebumen ya. Kebumen itu momentum itu adalah diangkatnya 21 Agustus itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Karena tahun 1629 karena Presiden Sultan Agung itu kalau mengangkat bupati itu di 12 Rabiul Awal mulut. Itu dikonversi oleh pemerintah Kabupaten Kebumen tepat tanggal itu bersamaan dengan 21 Agustus 1629 itu hari jadi Kebumen. Kalau Pak Kades ini baru 4 bulan nih Pak Kades. Ya, 4 bulan. 4 bulan. Ini selamat buat Pak Kades. Pak Kades mungkin ada harapan-harapan terkait apa situs Kolopaking ini. Sejarah ini. Intinya saya ke depannya bisa ini tujuan wisata religi. Iya, tujuan wisata religi dari Dinas Pariwisata bisa bersinergi dengan desa untuk bisa kebersihan dan tata ruangnya yang selama ini memang ya swadaya masyarakat. Ngaten nggih. Ya, kalau memang sekarang alhamdulillah saya
pemerintahan desa mudah-mudahan bisa ke depannya. Alhamdulillah, ini karena beliau juga dari keluarga yang nguri-nguri, dari juru ya, kuncen. dari pertama juru kunci kakek saya sampai dengan saya turun ke 8. Lah ini mbok menawi jenengan kemarin menang dari kades berkahipun yang packing. Amin amin. Mugi-mugi niki wong endi anu apa? Berdoanya untuk ke itunya ya minta barokah. Allah Subhanahu wa taala. Kita nguri-nguri nggih. Barokah. Kalau antara lain memang ya karena memang jasa-jasa leluhur saya yang itu artinya leluhur saya yang memang dari mbah-mbah saya selalu minta barokahnya mbah ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawasul karing rumat maka menika nggih. Karena memang kalau pagi ini dari Terah Agung, Pak. Terus yang kuat di laku batin, olah rasa, olah rogo. Dengan tanpa itu yang lebih penting lagi mereka ada keturunan orang-orang agung. Ya, kita ketahui bahwa Bagus Bodronolo, sesepuh Panjer, ini juga merupakan santri dari Ki Geseng dari Gunung Geong. Nah, nasab ilmu Ki Geseng ini dari Sunan Geseng. Sunan Geseng dengan Sunan Kalijogo. Ini, beliau adalah termasuk penguasa Panjer yang ikut memberi peran terhadap penyebaran agama Islam. Dan yang hebat lagi, Ki Bodronolo sendiri merupakan ujung tombak dari Mataram untuk penyerangan Mataram ke Batavia dengan logistik di Panjer sini. Terus menyediakan pangan dari tahun Mataram, salah satunya penyerbuan Mataram ke Batavia tahun yang kedua 1629. Panjer menjadi lumbung panganipun pasukan tentara Mataram. Enggang dikomandani kali Tumenggung Bodronolo. Itu labu-labete kagem perjuangan luar biasa. Inilah dan sejarah ini harus tahu. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah Om Bob telah menelusuri Terah Kolopaking. Dan Terah Kolopaking, berbicara masalah Terah Kolopaking tidak bisa lepas dari sesepuh-sepuh Kolopaking yang bermuara kepada Tumenggung Bodronolo, bermuara kepada Ki Maduseno, bermuara kepada dua terah besar, Terah Mangir dan Terah Selo atau Terah Mataram. Itu kawan-kawan sekalian, dan nanti ini selanjutnya Om Bob tidak akan bahas. Sedangkan makam beliau ini yang ada di sini hanya makam Kolopaking 1 sampai 4 dan keturunan-keturunannya. Ya. Sementara Adipati Panjer yang kedua yaitu Tumenggung Hastosutro, makamnya ada di desa ini juga tapi lain tempat. Ya. Bodronolo itu memiliki dua putra yaitu Bagus Kertosutro itu yang sulung, nanti Kertosutro ini menjadi penguasa Panjer Gunung. Putra kedua yaitu Hastosutro menjadi patih Panjeroma. Adipatinya Ki Suwarno. Kemudian dengan naiknya Bodronolo menjadi Tumenggung atau Adipati Panjer untuk tahun 29 itu nanti menggantikan ayahnya. Hastosutro menjadi Tumenggung Panjer kedua. Tumenggung Panjer pertama adalah Bodronolo. Kemudian yang kedua adalah Hastosutro. Hastosutro makamnya bersama dengan kakaknya di tempat lain. Ya. Saya ngobrol, tidak usah ke sana, sudah cukup dari sini saja. Kemudian Hastosutro melahirkan nanti Ki Ageng Curigo melahirkan beliau Kerto Wongso atau Kolopaking 1. Ada di sini semua. Jadi kawan biar lebih tahu terbuka wawasannya bahwa Kolopaking adalah terah asli Kebumen ya. Kan begitu. Bahasanya kan Pak Kadin Kebumen asli. Kebumen, luar biasa perkembangan Kebumen. Sekarang sumbernya motonya adalah Kebumen Manglingi. Nah, Manglingi. Semarang Manglingi. Manglingi. Jadi ramai. Itu saya bilang mengatakan Pak Kades matur suwun sangat dan semoga nanti suara Pak Kades ini dikabulkan atau mendapat perhatian. Amin. Ya ini sudah dapat perhatian sebetulnya, tapi dengan di tangan panjenengan selalu Kades ingkang enggal yang memiliki garis emosional atau hubungan darah dengan terah-terah Kolopaking bisa menata lebih baik lagi. Ini adalah situs sejarah sekaligus nguri-nguri leluhur-leluhur kita dan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata religi di Kebumen. Banyak sekali di sini. Ada di Karanggayam, ada di Kutowinangun, semua memiliki peran masing-masing. Terlepas nanti intrik-intrik di luar itu, tapi yang jelas mereka adalah leluhur-leluhur kita. Mengatakan, Pak, matur sembah nuwun Pak Kades. Sami-sami. Matur suwun sangat. Demikian kawan-kawan sekalian,
Dari kami, dari Om Pop mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penuturan ini. Dan ini memang versi ini yang Om Pop ambil dari berbagai literatur, dari berbagai sumber, dari blog Kebumen, dari Babat Kebumen, dan catatan internal tentang Trah Kolopaking. Ada bukunya Kolopaking ini. Salam utut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.